Ketidakhadiran Wali Kota Probolinggo dalam paripurna pembacaan rekomendasi LKPJ 2025, DPRD terpaksa atur ulang jadwal. Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda pembacaan rekomendasi LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2025, resmi ditunda. Keputusan ini diambil setelah Wali Kota Probolinggo berhalangan hadir secara langsung dalam forum tertinggi legislatif tersebut, meski Wakil Wali Kota telah tampak hadir di lokasi. Penundaan ini memicu berbagai tanggapan dari anggota legislatif, khususnya mereka yang tergabung dalam panitia khusus, Pansus LKPJ. Berikut adalah penjelasan dari para tokoh kunci DPRD Kota Probolinggo terkait dinamika rapat tersebut. Robby Trianto, anggota Komisi 3 yang juga anggota Pansus. Robby Trianto menyayangkan adanya hambatan komunikasi yang menyebabkan ketidakhadiran Wali Kota. Menurutnya, meskipun secara aturan dimungkinkan untuk diwakili jika kepala daerah sedang menghadiri undangan instansi yang lebih tinggi, seperti undangan presiden, menteri, maupun gubernur, namun harus dibuktikan dengan berkomunikasi dengan kesekretariatan Dewan, fisik undangan jelas diketahui. Sebetulnya itu kurang komunikasi saja. Jadi seharusnya ada pemberitahuan. Seumpamanya pemerintah atau sebutan wali kota itu tidak menghadiri paripurna itu dalam rangka apa? Itu di undang-undang itu diperbolehkan kalau memang diwakili wakil wali kota, tapi untuk menghadiri instansi yang lebih tinggi seperti menghadiri gubernur, menghadiri menteri, menghadiri undangan presiden, dan itu pun harus dibarengi dengan bukti undangan. Nah, itu mungkin diperbolehkan seingat saya tatipnya begitu. Nah, kalau memang belum ada komunikasi ini Kak, saya mohon maaf, saya sebagai fraksi di pemerintah, apapun harus kita sampaikan. Barangkali tadi rapat bisa dilanjutkan. Kalau emang teman-teman banyak sepakat tidak dilanjutkan, ya gimana lagi? Wong kita cuma satu fraksi. Tapi wakil wali kota hadir, Pak? Hadir wakil wali kota. Cuma kan itu bunyinya itu laporan pertanggungjawaban wali kota, bukan wakil wali kota. Seharusnya itu bisa sah asalkan ada undangan. Jadi undangan itu berbentuk fisik, menghadiri undangan instansi yang lebih tinggi, dipanggil presiden, kementerian, ya mungkin insya Allah pimpinan ya memang mendengarkan saran masukan. Ini kan di lembaga dewan ini kan memang harusnya sharing, karena ini kepentingan pemerintah semuanya. Tadi sama pimpinan sudah jadwal hari Senin. Paling tidak mulai hari ini pimpinan, sekwan, dan asisten itu komunikasi. Jadi Senin itu harusnya ada acara apapun, wali kota memang harus hadir. Gitu. Ini harapan saya. Ya mungkin ini tadi kurang komunikasi aja lah mungkin ya. Tapi saya sebagai fraksi pemerintah tadi juga memberikan saran masukan. Senada dengan Robby, Imam Hanafi, anggota Komisi 3 sekaligus anggota Pansus, menekankan bahwa percepatan pembacaan rekomendasi sebenarnya sangat penting agar evaluasi perencanaan dan penyerapan anggaran bisa segera ditindaklanjuti. Namun, ia menghormati keputusan pimpinan untuk menunda rapat demi efektivitas komunikasi. Secara pribadi harapan saya itu ini bisa berlangsung hari ini, akan tetapi ini adalah keputusan dari pimpinan, ya kita harus diikuti. Karena harapan saya itu lebih cepat, lebih baik, Mas. Jadi rekomendasi yang direkomendasikan Pansus, ada hal-hal terkait perencanaan, semuanya harus ditindaklanjuti ke depannya agar tidak berulang kembali. Makanya harapan saya ke depan itu ada perbaikan-perbaikan. Semuanya mulai dari perencanaannya, penyerapan anggarannya, semuanya sekiranya itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat Kota Probolinggo. Kendalanya ditunda itu apa, Pak? Saya kurang tahu, Mas, karena memang
belum hadirnya wali kota. Maksudnya belum hadirnya wali kota, tidak bisa hadir, maka pimpinan itu Menunda sampai. ya ini kebijakannya untuk ditunda, mengadakan komunikasi lebih lanjut untuk ditunda hari Senin katanya Mas, tanggal 27. Oke, terima kasih. Sedangkan Muklas Kurniawan, Ketua Komisi 3 yang juga Ketua Pansus LKPJ, menegaskan bahwa kehadiran wali kota secara langsung sangatlah krusial, mengingat LKPJ adalah momentum evaluasi capaian kinerja 1 tahun anggaran. Pihak legislatif ingin rekomendasi tersebut didengar dan dipahami langsung oleh kepala daerah, bukan sekadar secara administratif. Ya, karena dianggap bahwa oleh pimpinan dan juga beberapa anggota DPRD bahwa ini adalah momentum yang sangat penting dan krusial masalah laporan keterangan pertanggungjawaban. Ini kan harus diketahui secara langsung juga gitu loh, oleh pimpinan kepala daerah, oleh kepala daerah. Kepala daerah itu ada wali kota dan wakil wali kota. Artinya ini progress reportnya 1 tahun. Sehingga ini sebagai bentuk evaluasi dan bagaimana kedepannya di dalam tahun berjalan ini program-program itu bisa terlaksana. LKPJ ini kan evaluasi apa yang menjadi katakanlah persentase yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Kan itu nanti secara rigid, secara angka akan disampaikan di paripurna. Jadi keinginan teman-teman itu, terutama juga pimpinan dan anggota DPRD harus dihadiri karena ini merupakan progres reportnya dari kepala daerah. Artinya dari pihak Dewan itu tidak percaya kepada wali kota, padahal wali kota itu sudah menghadirkan Bu Wakil. Bukan tidak percaya ya, kalau kita bicara ke belakang lagi, jadwal ini kan sudah dibuat oleh teman-teman Badan Musyawarah. Tetapi secara tadi kalau pengetahuan saya pada waktu paripurna yang disampaikan bahwa ternyata secara mendadak ada acara dan ke Jakarta. Nah, keinginan kita itu ya tadi itu ya di depan itu saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban ini sangat krusial dan penting. Artinya progres apa yang telah dilakukan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bisa diwakilkan gitu Bang saya. Ya, maunya kita seperti itu. Kita maunya tidak hanya mereka itu tahu hanya dengan secara tersurat, tetapi mereka juga mendengar apa yang akan disampaikan oleh teman-teman anggota dewan. Berarti ini sia-sia Pak Dewan? Ya bukan sia-sia kan, nanti ditunda. Apakah ini dengan kejadian ini akan merubah rekomendasi Pak? Oh enggak lah, tidak akan berubah. Karena inginnya kita ini bersinergi, ingin tahu, ingin menyerahkan mungkin rekomendasinya karena nggak hadir terus kemudian agak miring lagi gitu. Oh enggak lah, itu menjadi keputusan DPRD kok. Jadi paripurna itu memang harus difokuskan kepada wali kota Ya sendiri. bukan difokuskan pada wali kota. Dari pertanggungjawaban. Ini kan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah kota. Bu Sinta. Lengkap pimpinan lengkap. Jadi menginginkan bahwa baik wali kota dan wakil wali kota itu mengetahui secara langsung dan hadir langsung sehingga mengetahui. Menutup penjelasan rekan kerjanya, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Sinta Kusumawardani, secara resmi menyatakan bahwa penundaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap agenda wali kota di Jakarta, sekaligus menegaskan pentingnya kehadiran fisik wali kota untuk menerima rekomendasi. Pada hari ini penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota 2025 kami tunda karena Pak Wali tidak bisa hadir karena ada agenda di Jakarta. Jadi kami menghargai agenda yang dihadiri oleh Wali Kota dengan memundurkan rapat paripurna kami hari Senin. Hari Senin depan Bu ya? Senin depan jam 8. Kami harapkan Tanggal 27 kalau di sini. Tanggal 27. Kami harapkan Wali Kota hadir karena ini merupakan suatu bentuk keseriusan beliau terhadap acara kita kali ini, yaitu rekomendasi DPRD terhadap LKPJ. Artinya hari ini belum menemukan titik temu Bu, karena beliau tidak hadir. Karena beliau tidak hadir, kita belum bisa menyampaikan rekomendasi kita. Gitu, kita ingin menyampaikan rekomendasi DPRD ini langsung ke Wali Kota dan bisa langsung ditindaklanjuti. Baik, terima kasih. Ada wakilnya Bu, kayak Bu Wali sendiri yang hadir Bu. Ya, Bu Wakil sendiri hadir. Ya, memang. Tapi kami ingin agar Wali Kota sendiri yang langsung menerima rekomendasi kami. Rapat paripurna dijadwalkan ulang pada Senin mendatang, tepatnya tanggal 27 April dengan harapan penuh agar kepala daerah dapat hadir langsung guna memastikan keberlangsungan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di Kota Probolinggo.